Saat lu kelitikin ketik, jadi si lintah itu bakal memendek gitu, seringet. Kak Jer mau nanya nih, hal apa aja yang dapat menyebabkan amigdala hiperaktif sehingga menghambat proses habituation? Anjay, pertanyaan ini keren sekali. Memang bidang gua sih. Oke, jadi gue jelasin dulu ya. Amigdala itu adalah salah satu bagian dari otak kita yang namanya limbic system, atau bagian yang merespon terhadap emosi. Contohnya fear atau ketakutan gitu. Orang-orang yang punya anxiety cenderung punya amigdala yang mungkin lebih hiperaktif gitu. Hiperaktif itu dalam arti proses sinyalingnya, proses sinyalir atau action potensial bahasa persarafannya itu lebih sering gitu, lebih sering dan lebih tinggi magnitudenya. Jadi orang-orang yang punya hiperaktivitas di amigdala, sebagai contoh di dua bagian itu ya, ada yang namanya central middle amygdala sama central lateral nucleus amygdala gitu ya. Kalau central middle amygdala itu lebih berhubungan sama fear response gitu. Misalnya kalau pada tikus, kalau bagian otak ini diaktifkan, tikus itu akan menunjukkan freezing behavior, jadi kayak gemeteran kalau di manusia mungkin gitu ya. Kalau central lateral nucleus of amygdala itu lebih berhubungan sama fear learning. Misalnya setiap kali lu ujian lu dapat nilai jelek gitu ya, dan itu menyakitkan lu, maka setiap kali lu mau ujian lu akhirnya deg-degan. Lu mempelajari asosiasi ujian nilai jelek berarti lu sakit hati. Nah itu fear learning diatur sama bagian otak yang namanya central lateral nucleus of amygdala gitu ya. Jadi kalau hiperaktif dua bagian ini, maka orang itu cenderung akan sangat cemas. Tapi apa yang menyebabkan amigdala yang hiperaktif ini jadi menghambat proses habituation gitu ya? Sebenarnya semua sel-sel saraf di tubuh kita itu mengalami habituation. Itu pasti, nggak mungkin nggak. Habituasi itu pasti terjadi di most of our nerve cells. Take my words gitu ya. Habituasi sendiri itu apa? Salah satu contoh yang paling banyak dipakai di kelas-kelas neurobiology atau neuroscience adalah dengan hirudo atau dengan lintah gitu ya. Lintah tuh punya sel namanya sel S di perutnya. Saat lu kelitikin ketik, jadi si lintah itu bakal memendek gitu, seringet. Tapi kalau udah mulai kelitikin terus di tempat yang sama ya, dia responsnya lama-lama menurun. Akhirnya dia jadi nggak respon sama stimulus atau rangsangan tersebut. Itu namanya proses habituation. Tapi saat lu pindah pencet bagian lain dari si lintah, ada yang namanya sel T, sel touch itu, ada yang namanya sel N, nociceptor, sel yang menyebabkan sakit di lintah, ada yang namanya sel P atau pressure. Saat lu sentuh di bagian lain dari si lintah ini, lalu lu kembali lagi ke sel S ini, tiba-tiba si lintah itu kembali bisa merespon. Itu namanya dishabituation. Habituasi itu normal. Apa yang menyebabkan habituasi? Habituasi itu bisa disebabkan banyak banget hal, tapi dua yang utama adalah turunnya level dari neurotransmitter, senyawa kimia yang fungsinya untuk signaling antara saraf itu menurun, atau bisa juga karena ion kalsium itu kurang influxnya atau menurun influxnya. Influx artinya masuknya kalsium ke dalam sel saraf gitu ya. Nah, kalau kalsium itu menurun, otomatis neurotransmitter atau senyawa kimia yang dikeluarkan sama saraf itu ke saraf lain itu juga berkurang. Itu yang menyebabkan habituation biasanya. Dua contohnya. Ada satu research ini dilakukan kalau nggak salah dari Vanderbilt University, gue nggak ingat juga, ntar gue cek lagi ya. Dia tuh membandingkan orang-orang yang memiliki inhibited temperament. Inhibited temperament itu artinya orang-orang itu sangat pemalu gitu misalnya ya, sama yang disinhibited temperament. Disinhibited temperament itu yang periang gitu, yang nggak malu-malu gitu. Mereka membandingkan dengan scan otak yang namanya fMRI atau Functional Magnetic Resonance Imaging gitu ya. Data yang dibandingkan adalah blood oxygenation level dependent. Ini untuk membandingkan aktivitas otak gitu ya. Ternyata orang-orang yang memiliki inhibited temperament atau orang-orang yang lebih pemalu, mereka itu cenderung fail to habituate. Jadi tidak mengalami habituation, lebih lambat dibandingkan orang-orang yang punya disinhibited temperament saat ditunjukkan muka-muka orang yang baru gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan perbedaan temperamen ini? Genetik itu salah satu yang paling mempengaruhi temperamen seseorang tuh. Jadi kalau pertanyaan lu itu adalah apa yang menyebabkan amigdala hiperaktif sehingga menghambat proses habituation, bisa karena genetik salah satunya, bisa juga mungkin karena konsumsi obat-obatan yang meningkatkan norepinefrin gitu. Jadi banyak banget penyebabnya, lingkungan, genetik gitu ya. Cuma that's a really good question. Alright, thank you banget udah nanya di episode Tajir kali ini. Kita bakal ketemu lagi di episode Tajir di bulan depan. Thank you for watching. Jangan lupa kalau lu suka video-video gua, like, comment, share, subscribe. Kalau lu mau tanya lebih lanjut, bisa di komen, ntar gue jawab-jawabin gitu ya. Alright, see you in the next video.